Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sedulurku, petani porang seluruh Indonesia. Kegiatan kita kali ini sore ini ya di lahan porang. Ini pertengahan bulan Mei tahun 2022. Tema kali ini, dulurku ya, kita akan membahas masih tentang porang ya. Kita akan ambil judul yaitu porang ditinggal pas sayang-sayange. Kita simak liputannya seperti ini, dulurku. Ini lahan porang. Kita lihat tanaman porang ini sudah roboh, sudah menguning ya. Ini yang terakhir, pohon yang terakhir, karena sebelahnya ini sudah hilang. Pohon porangnya sudah hilang, yang ada tinggal bekas ya. Nah, ini bekas pohon porang sudah kering, ini kemarin dibersihkan sama pekerja ya, dibabati ben ketok resik, ben ketok padang, tapi porangnya urung dibongkar. Kita akan cerita tentang porang, dulurku ya. Ditinggal pas sayang-sayange artinya begini, pada tahun yang lalu-lalu ya, tahun 2010 sampai ke sini, di tempat selain sentral porang banyak yang masih cuek, tidak peduli dan tidak paham ya, karena belum paham ya apa itu porang. Kemudian setelah seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017-2018 porang mulai dikenal di kalangan masyarakat Indonesia ya. Semua banyak yang mempelajari tentang porang karena melihat di berita harganya begitu menggiurkan. Hingga pada titik puncak ya, tahun 2020 banyak sekali petani yang tadinya mata pencariannya bukan petani ya, artinya dia hanya ikut-ikutan ingin juga membudidayakan yang namanya tanaman porang, sehingga banyak sekali pada tahun itu 2020 ya, 2019 lah, 2019 2020 banyak sekali para petani yang ikut, di luar petani juga ikut, yang membudidayakan yang namanya tanaman porang, hingga bibit mahal ya, nekat dibeli karena yaitu tadi, karena tergiur dengan harga, karena di berita memang kenyataannya seperti itu. Harga porang produksi pada puncak-puncaknya kawan tembus di angka 12.000 bahkan 13.000 ya. Pada puncaknya tahun 2019 2020 umbi produksi tembus di angka di atas 10.000 ya, di atas 10.000, bahkan tembus di angka 12.000. Seperti itu tadi saya sampaikan yang tadi, hingga banyak sekali petani ataupun mereka yang tadinya bukan petani ikut membudidayakan, dan ada juga yang baru belajar menanam yang namanya tanaman porang. Dengan bibit yang mahal pun dibeli, bibit katak tembus di angka 200 sampai 250.000, bahkan sampai 300.000 rupiah per kilogram kawanku ya. Di saat pas lagi sayang seneng-senengnya ya,
berapapun memang dibeli. Saking sayang-sayangnya, semangat-semangatnya, tanduran porang dipiara ya, disayangi. Pada tahun 2021 tahun kemarin tanaman porang disayangi dari yang tadinya belum budidaya ikut budidaya, istilahnya sampingan ya. Yang tadinya pekerjaannya bukan petani ikut menjadi petani. Jadi di saat sayang-sayangi kawanku, namanya sayang itu kita dari manapun, karena di luar saya lihat seperti itu, yang tadinya pekerjaan baku porang untuk sampingan, dari mana-mana tempat yang dijujuk, yang didatengin pertama capek kayak apa, yang didatangi porang, yang didatangi tanaman porang. Nah, pada saat sayang-sayangnya dengan harapan harga umbi produksi biar seperti tahun yang lalu, tapi seiring berjalannya waktu, kenyataannya kawanku, dulurku, kenyataannya harga umbi produksi tahun 2021 itu turun ya, turun. Yang tadinya di angka 10.000 ke atas pada tahun 2021 pas mendekati Hari Raya Idul Fitri, pas puasa itu kisaran 8.000 sampai 8.500. Bahkan kawanku, nah bahkan tahun 2022 ini lebih lagi ya, pabrik belum buka, pabrik belum ada yang buka ya. Jadi di saat kita lagi seneng-senengnya, lagi mencintai, lagi sayang-sayangnya tanaman porang, tiba-tiba harganya anjlok ya. Siapa sih yang enggak kecewa di saat pas lagi sayang-sayangnya, pas lagi seneng-senengnya, tiba-tiba harganya anjlok? Seperti orang berpacaran, karena kita saat itu lagi seneng-senengnya dengan yang namanya tanaman porang, tiba-tiba tahun 2022 ini harganya anjlok, merosot ya. Kebanyakan kawan, saya bisa bilang begitu, kebanyakan di media sosial, terutama di Facebook, sadis sekali, banyak yang berkomentar negatif, porang dibuang saja, porang nggak usah dipiara. Ada yang bilang dianyutkan di sungai seperti itu rata-rata mungkin tidak tanam juga bisa, ataupun yang hanya ikut-ikutan tanam karena lagi seneng-senengnya, lagi sayang-sayangnya, terus ditinggalkan dengan harga yang murah seperti itu. Rata-rata petani yang hanya ikut-ikutan. Kalau di tempat petani sentral porang ketahuan dulur ya, itu santai-santai saja, kalem-kalem baik, berapapun harganya tetap santai, tetap santuy saja. Seperti itu saya lihat dulurku ya, kebanyakan yang hanya ikut-ikutan, yang hanya euforia, ingin budidaya pas lagi sayang-sayangnya, mereka yang lagi seneng-senengnya nandur porang, harganya merosot, harganya anjlok. Jadi dulurku ya, saya meyakini banyak di antara mereka yang akan meninggalkan porang dan tidak budidaya porang di saat pas lagi sayang-sayangnya, di saat pas lagi seneng-senengnya dengan harga yang tinggi, tiba-tiba harganya merosot pada tahun 2022 seperti ini. Semuanya itu kita kembalikan kepada petani masing-masing untuk kedepannya, maksud saya ya,
mau dilanjutkan ya monggo, mau ditanami lahannya dengan komoditas yang lainnya selain porang ya monggo. Semuanya itu kita kembalikan kepada petani masing-masing. Yang pasti kita sendiri sebagai petani tetap semangat. Semoga pabriknya segera buka dan keran ekspor segera dibuka supaya harga porang kembali stabil. Seperti itu penjelasan dari channel Porang Indonesia. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.